Baik Nuril Magnun bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat sore tadi. Nuril menerima salinan keputusan Presiden terkait dengan amnesti yang diberikan kepadanya. Senyum lega mengembang di wajah Baik Nuril, saudara, baik saat tiba di istana maupun saat keluar dari ruang pertemuan Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Nuril baru saja menerima keputusan Presiden dan memperoleh amnesti atau pengampunan atas kasusnya. Dalam pertemuan yang singkat ini hadir pula Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Saya cuma bisa bilang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden yang dengan senang hati beliau mau menerima saya di Istana Bogor ini, dan saya sangat bangga punya presiden seperti Bapak Jokowi. Karena saya cuma rakyat biasa, beliau. Dan saya berpesan, saya dulu punya cita-cita. Kapan ya saya masuk ke Istana Semegah ini. Bahkan saya punya mimpi dulu. Dan saya berpesan jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk menggapai cita-cita, mudah-mudahan. Ternyata apa yang saya impikan, alhamdulillah hari ini terkabul. Dan saudara, bertemu dengan Presiden Joko Widodo menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Baik Nuril Magnun. Pesan singkat dari staf Presiden ia terima hari Kamis malam, saudara, yang meminta Nuril bersiap karena dijadwalkan bertemu dengan Presiden hari ini. Nuril berangkat hanya dengan ransel kecil bersama dengan Nyanyuk Ernawati, pendampingnya, dan juga Joko Jumadi, kuasa hukumnya. Nuril menyatakan bahwa pertemuan dengan Presiden Joko Widodo adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Maju full, Pak. Hop. Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan Presiden mengenai pemberian amnesti bagi Baik Nuril Magnun hari Senin 29 Juli lalu, saudara. Dengan terbitnya amnesti ini, maka Nuril yang sebelumnya divonis Mahkamah Agung melanggar Undang-Undang ITE pada tingkat kasasi bebas dari jerat hukum. Dan selengkapnya, saudara, kita akan berbincang langsung dengan Ibu Baik Nuril melalui sambungan telepon. Selamat malam, Bu Nuril. Ya, selamat malam. Pertama-tama, selamat telah mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo. Apa kesan ataupun tanggapan ketika mendapatkan amnesti ini? Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Presiden yang dengan dengan tangan terbuka menerima saya tadi, dan rasanya beban yang ada di kepala saya, beban yang selama 6 tahun terakhir belakangan kemarin tidak ada bekasnya sama sekali. Begitu bertemu dan menerima langsung surat Kepres yang diberikan sama Bapak Presiden. Ya, Bu Nuril, kalau bertemu dengan Presiden Joko Widodo ini kalau kita lihat menjadi salah satu mimpi dari Bu Nuril yang akhirnya jadi kenyataan. Apa saja kira-kira yang Ibu sampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo? Iya, ini adalah mimpi mimpi yang betul-betul nyata ya. Karena beberapa waktu yang lalu saya pernah bermimpi, dan ini adalah kenyataan dari mimpi saya sekarang. Dan beliau, terutama saya tadi tidak banyak berbicara karena mungkin grogi ketemu sama Bapak Presiden. Beliau cuma menanyakan kalau bagaimana kabar keluarga, terus menanyakan apakah saya masih
bekerja ya, yang seperti itu. Kemudian ada pesan khusus tidak yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Bu Nuril tadi? Pesannya beliau cuman jaga sikap, jaga perilaku ya, seperti itu. Mungkin lebih karena kemarin yang kasusnya itu mungkin lebih berhati-hati aja beliau. Baik, kemudian Bu Nuril setelah mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo, apa nih langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Bu Nuril? Untuk saat ini ya mudah-mudahan kalaupun ada yang meminta saya untuk kembali lagi bekerja, ya kalaupun saya masih dikasih kepercayaan lagi ya, insya Allah mudah-mudahan saya bisa menerima. Oke, kembali bekerja seperti biasa ya Bu Nuril, itu salah satu keinginan terdekat yang ingin dilakukan oleh Bu Nuril. Kemudian ingin menjadi aktivis? Kalau aktivis bukan, lebih ke mungkin kalau ada orang-orang atau yang seperti saya ya, terutama kalau mengalami kejadian yang seperti saya, tapi mudah-mudahan tidak ada ya, mudah-mudahan tidak. Kalaupun ada dan mereka enggan mungkin untuk istilahnya curhat atau meminta pertolongan, meminta istilahnya solusi, mungkin mereka bisa ke saya karena saya yang pernah mengalami secara langsung, dan karena mungkin sama-sama perempuan, mungkin mereka akan lebih terbuka seperti itu. Baik, kemudian perjalanan kasus Ibu Nuril ini kan pasti menjadi inspirasi bagi korban pelecehan serupa yang belum berani mengungkapkan begitu. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka? Jangan takut untuk melawan, jangan takut untuk bicara, ungkapkan kalau memang itu suatu kebenaran. Ungkapkan, tidak boleh bungkam, tidak boleh, harus kita berani bicara, karena bagaimanapun kalau kita sebagai perempuan, kalau bukan diri kita sendiri yang menjaga harkat dan martabat kita sebagai perempuan, siapa lagi? Harus berani melawan, harus berani bicara. Baik, terima kasih Bu Nuril Maknun telah berbincang bersama kami di Berita Utama, Saudara.